Share screen. Kita bahas materi yang berikutnya. Pak Rizky bisa share screen? Iya Pak, sebentar. Ya. Oke, sambil nunggu kan udah saya share juga. Jadi pelanggaran HAM itu dibedakan menjadi dua. Silakan yang pertama sambil nunggu. Pelanggaran HAM berat, Pak. Oke, SIFA, pelanggaran HAM berat. Ya. Kemudian yang kedua, silakan siapa? Pelanggaran Pelanggaran HAM ringan. Siapa aja nih barengan nih? Nur Aini. Pak. Bentar, saya chat Nabila, dulu. Pak. Sebentar, Nur Aini. Terus Nabila. Pak. Sebentar, Nabila Ramadanti ya. Iya, Pak. Ya, terus Hana Faiza dan Fatimah, Pak. ada Hana Faizan, Fatimah. Kelas 10 MIPA 7. Hana Faiza dan Fatimah. Siti Fatimah. Ya, Fatimah Syaharani ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang kita bahas yang pertama. Tadi pelanggaran HAM berat. Ini belum muncul ya. Oke. Yang pertama contohnya, oh ya ini sudah mulai muncul. Silakan disebutkan di halaman berikutnya, Pak Rizky, tentang macam-macam HAM. Iya. Contoh pelanggaran HAM berat, silakan disebutkan. Iya, Pak. Pembunuhan, Pak. Farhan, pembunuhan. Oke. Kemudian Penganiayaan, Pak. penganiayaan siapa nih? Karolin. Karolin IPA 8 ya. Oke, lanjut. Perampokan, Pak. Perampokan, Naswa IPA 8. Naswa siapa nih? Naswa Ciara. Naswa Ciara. Lanjut. Perbudakan, Pak. Perbudakan. Pak. Perbudakan Muhammad Fadil. Nipu. Rahma, Pak. Rifki, Pak. Sorry, yang bilang perbudakan siapa tadi? Barengan. Rahma, Pak. Putu, Pak. Rahma, sebentar satu-satu. Rahma. Rifki, Pak. Iya, Putu, sebentar. Pak. Nasya, Pak. Ya, sebentar. Rahma, Rifki, Niputu, Pak. Niputu IPA berapa? Nasya, Pak. 7. Niputu, satu lagi. Nasya, Pak. MIPA 8. Kok nggak muncul ya? Nasya, oh Nasya Indar, Nasya. Oke. Baik, betul. Jadi Pak, ya. Kalau kasus narkotika itu termasuk HAM besar nggak sih, Pak? Oke, ada pertanyaan dari Zaki. Bagus nih, Zaki MIPA 8 ya? Zaki ya? Iya, Ya, Pak. Zaki Sabani. Baik. Bagus. Jadi kalau narkoba termasuk pelanggaran HAM berat atau ringan? Silakan. Iya, Pak. Karena Iya, Farhan, silakan. dia narkoba ini mengancam nyawanya secara langsung, Pak. Dia membahayakan kesehatan, Pak. Berarti termasuk pelanggaran HAM berat, Farhan ya? Iya, Pak. Pak. Oke, ada lagi yang lain selain jawaban dari Farhan? Oke, pertanyaan Zaki bagus nih. Jadi narkoba termasuk pelanggaran HAM berat atau ringan? Kalau dari definisinya di situ jelaskan kalau HAM berat itu HAM yang bersifat berbahaya, mengancam nyawa manusia ya. Seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan dan lain sebagainya. Selain jawaban Farhan, yang lain silakan kalau ada mau menjelaskan. Pak, saya mau menjelaskan. Silakan dari Naswa Ciara. Untuk narkobanya sendiri, kan kita sebagai penggunanya itu dihitungnya sebagai korban ya, Pak. Ya. Jadi menurut saya itu tidak melanggar HAM berat, tetapi jika ke pengedar ataupun ke bandarnya itu baru pelanggaran HAM berat, Pak. Oke, berarti ada dua kriteria ya, Naswa ya, Naswa Ciara. Kalau penggunanya menggunakan berarti bukan pelanggaran berat, tapi kalau misalnya pengedar, gembongnya misalnya berarti termasuk pelanggaran HAM berat. Oke, ada lagi? Baik, nambahin, Pak. Ya, silakan. Nambahin nggak, Pak? Setahu saya kalau narkoba itu, kalau misal contoh obat penenang sesuai dengan resep dokter, itu menurut saya tidak apa-apa, Pak. Ya. Tanpa harus ada hukuman sama sekali. Itu karena ada resep dari dokter untuk obat ya. Jadi betul. Jadi betul jawaban dari Atalan yang melengkapi, betul. Bagus sekali. Jadi bahwa penggunaan obat terlarang itu sebenarnya
boleh asal tadi ya, maksud saya ada resep dokter. Memang itu untuk pengobatan, tapi di luar itu kan nggak boleh. Jadi kalau dikatakan HAM berat atau ringan, banyak sudut pandang. Tapi yang jelas kalau seperti di Malaysia itu cukup ini banget ya. Artinya bahwa untuk narkoba itu luar biasa, sangat sangat pemerintah sangat tidak toleran terhadap narkoba. Jadi waktu kasus, kalau kalian ingat kasusnya Basri Masih, itu bawa sekian gram, hanya sekian gram ya, ke Malaysia kedapatan langsung dihukum mati tuh saat itu ya. Walaupun waktu itu Menteri Luar Negeri Indonesia ke Malaysia minta keringanan hukuman, itu nggak ada ampun, tetap dihukum mati. Jadi pada dasarnya tergantung dari tadi, selain dari negaranya termasuk sudut pandang. Tadi dijelaskan kalau misalnya hanya memakai hanya untuk diri sendiri, berarti kan tidak mengancam nyawa orang lain. Tapi kalau misalnya tadi disebutkan oleh siapa tadi mengatakan bahwa kalau pengedar, apalagi gembong itu jelas-jelas pelanggaran HAM berat ya. Yang jelas secara tidak langsung itu bisa mengancam nyawa manusia, bukan hanya puluhan ya, bisa ribuan bahkan ya. Jadi itu dampaknya luar biasa. Ditambah tadi dijelaskan oleh Atala bahwa kalau memang ada izin ya, seizin daripada dokter itu untuk pengobatan ya itu bukan pelanggaran karena itu untuk pengobatan bagi yang memerlukan. Saya rasa itu Zaki ya jawabannya. Iya Pak. Zaki bisa mengerti ya. Oke, bicara pembunuhan itu ada pembunuhan yang berencana, ada pembunuhan yang tidak berencana. Kira-kira bedanya apa nih? Siapa yang tahu? Atau contohnya, contoh kasus atau sanksinya kira-kira seperti apa kalau yang berencana dan tidak berencana? Pernah dengar ya? Ya, silakan. Saya mau boleh jawab, Pak. Boleh. Sebelum yang perempuan dulu baru Yantri ya, silakan. Kalau misalkan pembunuhan rencana, itu menurut saya hukumannya akan lebih berat, Pak. Pertama, pembunuhan berencana itu kan berarti dia sudah menargetkan siapa yang mau dibunuh, bagaimana caranya, dan segala macam motifnya gitu, Pak. Sedangkan kalau misalkan pembunuhan tidak berencana, itu bisa saja pembunuhan tidak sengaja. Bisa saja dia dengan melakukan pembelaan diri, ataupun ada beberapa kasus-kasus yang lain, dia memang tidak berniat untuk membunuh, tetapi malah dia tuh membunuh orang itu, padahal dia nggak ada niat sama sekali buat ngebunuh gitu, Pak. Oke, makasih Ciara betul jawabannya. Tadi siapa sekatan? Pak, yang laki mau melengkapi nggak? Saya mau melengkapi, boleh Pak? Iya, sebelum Nasya Indar, tadi yang laki siapa ya? Mau jadi nggak? Jadi Pak ya. Oh, oke. Nanti kesempatan lain ya. Silakan Nasya Indar. Jadi hukumannya paling berat itu pembunuhan berencana. Tadi kan udah dijelasin sama Nasiwa karena udah direncanain dulu, berarti dia udah ada niat jahatnya. Itu udah ada di pasal 340 KUHP. Terus yang kedua ada pembunuhan biasa. Itu kayak pembunuhan yang nggak berencana tapi kayak pembunuhan aja. Terus habis itu baru yang ketiga ada penganiayaan berujung pembunuhan. Gitu Pak. Oke, Nasya Indar ya. Oke, melengkapi dari jawaban Nasiwa Ciara. Iya, jadi betul sekali. Kalau pembunuhan berencana jelas sudah direncanakan, otomatis hukumannya pun akan lebih jelas, akan lebih tinggi ya, akan lebih berat. Tadi disebutkan oleh Nasya Indar pasal 340 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nanti siapa tahu Nasya Indar jadi seorang pakar apa nih, hukum pidana ya, atau menjadi seorang ahli lah yang cukup diperlukan oleh bangsa Indonesia. Jadi cukup jelas ya perbedaan antara pembunuhan berencana dan pembunuhan yang tidak berencana. Baik, kemudian pelanggaran HAM ringan. Contohnya silakan, yang belum silakan. Pencemaran lingkungan, Pak. Oke, pencemaran lingkungan, Hana. Kemudian contoh yang lain selain pencemaran lingkungan? Bukan saya, Pak. Rosa, Pak. Oh, Rosa. Kalau yang muncul Hana ya? Rosa. Saya baru mau jawab pencemaran nama baik. Oh, berarti Hana pencemaran nama baik. Kemudian Rosa, apa jawabnya tadi? Pencemaran lingkungan, Pak. Pencemaran lingkungan, Rosa IPA 8 ya. Oke. Ada lagi contoh lain pelanggaran HAM ringan? Kelalaian pelayanan kesehatan. Oke, kelalaian pelayanan kesehatan. Siva, bisa diberikan contoh, ada nggak kasus tentang kelalaian pelayanan kesehatan? Yang lain selain Siva, silakan. Ada yang mau menjelaskan kasusnya misalnya yang disebutkan oleh Siva?
kelalaian di rumah sakit atau misalnya tempat Malpraktek bukan, Pak? Betul. Siapa nih yang jawab nih? Alif Zehan, Pak. Oh, nggak muncul ya? Oh, ini baru muncul. Alif Zehan. Iya, jadi Ya, Pak. ada istilah malpraktek, betul, yang disebutkan oleh Alif Zehan ya. Malpraktek itu artinya bahwa terjadi apa ya? Ketidaksengajaan berarti ya. Ketidaksengajaan atau kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Bisa saja akan terjadi soal seperti itu ya. Misalnya pas operasi ternyata dokternya atau tim dokternya mungkin lalai dalam melakukan suatu operasi, menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Itu termasuk pelanggaran HAM ringan karena memang tidak disengaja melakukan suatu kelalaian. Baik, itu tentang berdasarkan sifatnya ada 2, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Lanjut slide berikutnya. Pak, saya boleh nanya dulu, Pak? Oh, boleh. Silakan siapa nih? Nasiwa, Ciara. Tadi kan katanya malpraktik itu adalah pelanggaran HAM ringan ya, Pak? Iya. Kalau semisal dia sudah melakukan malpraktik, tapi dia tidak memberitahukannya kepada pihak pasien ataupun menyembunyikan kesalahan itu, apakah itu termasuk jadi HAM berat atau tetap HAM ringan, Pak? Oke, jadi dia sendiri melakukan malpraktek, tapi tidak memberikan tahukan kepada misalnya keluarga pasien ya, itu masih pelanggaran HAM ringan atau termasuk berat? Silakan, siapa yang mau menjelaskan? Kira-kira masuknya yang mana? Silakan. Berat, Ya. berat, karena mengancam nyawa orang lain. Berat karena mengancam nyawa orang lain, Yantri ya. Oke, Yantri Prastio, IPA 7. Yang lain silakan, selain jawaban dari Yantri. Kira-kira berat atau ringan? Silakan, ada? Tadi terjadi malpraktek tapi tidak memberitahukan kepada keluarga pasien. Kira-kira berat atau ringan? Kalau Yantri mengatakan berat ya, karena mengancam. Ada? Saya mau coba, Pak. Ya, silakan. Yang pertama, benar kata Yantri itu berat karena nggak dikasih tahu ke keluarga pasien. Bisa juga sebenarnya itu malpraktek, jadi orang lain itu nggak tahu kalau malpraktek itu berbahaya, jadi bisa membahayakan orang lain juga, Pak. Iya, jadi kalau mengancam ya berarti ya, mengancam jiwa manusia, jelas itu pelanggaran HAM berat. Kan termasuk apa berarti? Pembunuhan ya, pembunuhan. Tapi kalau misalnya tidak mengancam nyawa manusia, misalnya dampaknya ringan, ya otomatis itu berarti termasuk pelanggaran HAM ringan. Berarti tergantung daripada dampaknya ya, siapa? Ya tadi yang nanya, Nasiwa ya. Tergantung dari dampak daripada malpraktek tadi. Itu ya, Nasiwa ya jawabannya. Baik, Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Tahlisti ya. Ya, kita bahas tentang pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 ya, tentang pengadilan HAM. Jadi ada pengadilan HAM ya, selain pengadilan yang lain yang kita kenal. Silakan disebutkan, ada 2 kejahatan, ada 2 pelanggaran HAM. Silakan, yang pertama apa namanya? Kejahatan genosida. Oke, Kalista kejahatan genosida, barengan sama siapa nih? Siva, Pak. Siva, Kalista, dan Jelita ya? Sebentar, Siva, Kalista, satu lagi? Jelita IPA 7 ya? Iya, Pak. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua? Kemanusiaan. Siapa aja nih? Ya, siapa aja? Caroline. Ganesha, Pak. Sebentar, Ganes. Ya, sebentar. Saya mulai dari Ganesha dulu ya. Ganesha, siapa aja? Nabila, Pak. Rahma, Pak. Nabila Ramadan. Saya, Pak. Ya, sebentar. Nabila. Rahma, Pak. Sebentar, saya dulu. Nabila, Rahma. Yang laki siapa tadi? Saya. Ya, Jaki. Ada lagi yang barengan? Pak, Pak. Farhan IPA 7 ya. Farhan Malik. Iya, Pak. Oke. Ya, ada 2. Sekarang apa yang dimaksud dengan genosida? Saya mau coba, Pak. Saya, Pak. Ini dulu ya. Pak. Nora ini. Pak. Ya, Nora ini. Kejahatan genosida itu adalah perbuatan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh atau sebagian kelompok
bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok. Nah, contohnya itu ada pembantaian bangsa Helvetia oleh Julius Caesar pada abad ke-1. Oke, cukup lengkap sekali jawaban dari Nora ini. Tapi silakan, yang lain mungkin punya jawaban lagi selain jawaban Nora ini. Ada? Boleh? Saya mau nambahin. Boleh, silakan. Iya, genosida adalah suatu pembantaian besar-besaran secara sistematis terhadap suatu suku, bangsa, atau kumpulan dengan maksud untuk memusnahkan bangsa atau suku tersebut, Pak. Ya, betul sekali jawaban dari Tahlisti. Ada lagi? Kemudian itu Pak, Farhan. Ingin menyebutkan bentuk dari kejahatan genosida. Itu ada kemudian pembunuhan anggota kelompok, kemudian hal-hal yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, kemudian menciptakan kondisi kehidupan yang dapat mengakibatkan kemusnahan secara fisik, baik secara menyeluruh maupun sebagian, kemudian memaksa untuk mencegah kelahiran dalam suatu kelompok, serta memindahkan secara paksa anak dari satu kelompok tertentu ke kelompok lainnya, Pak. Oke, jadi Warhan lebih rinci lagi ya, menjelaskan poin-poinnya tentang kejahatan genosida. Jadi kesimpulannya tadi, berarti pembunuhan secara massal ya, baik itu berdasarkan ras, jadi pembunuhan yang sangat sangat sadis ya, sangat keji sekali nih. Jadi karena apa? Tadi menghilangkan ras, menghilangkan suatu kelompok suku, bahkan bangsa. Tadi dijelaskan oleh Farhan cukup banyak sekali ya. Jadi termasuk kejahatan, saya katakan kejahatan luar biasa. Tentunya ini hukumannya harus lebih berat daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Itu tentang dinamakan kejahatan genosida. Kemudian yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Silakan diberikan contohnya. Jelita, silakan. Satu aja Jelita. Penghilangan orang secara paksa. Oke, penghilangan orang secara paksa. Pernah nggak terjadi hal seperti itu di kasus baik di dunia maupun di Indonesia, penghilangan secara paksa? Pernah, Pak. Oke, siapa nih, Nas? Di kasus waktu era Soeharto, Pak. Oke. Yang tahun 1998, Pak. Iya, jadi di era Orde Baru ada kasus tentang tadi ada orang yang hilang ya, orang hilang yang saat itu tentunya orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan saat itu. Jadi itu termasuk kejahatan kemanusiaan. Oke, contoh yang lain? Pembunuhan, Zaki. Ada lagi yang lain? Perbudakan, Pak. Perbudakan. Bentar, Zaki. Ya, saya catat dulu. Zaki, siapa lagi? Krisandia. Pemusnahan, Pak. Bentar, ya. Tadi yang jawab siapa ya? Baru saya data, baru Zaki. Krisandia, Pak. Oh, Krisandia. Siapa lagi yang merasa ya belum saya catat? Kelani, Pak. Kelani. 11/8. Kelani. Ada lagi yang menjawab belum saya data? Pemerkosaan, Pak. Oke, pemerkosaan, Nabila, Ipat. Perbudakan seksual. Iya, Penyiksaan, Pak. Oke. Ya, tapi belum saya catat. Oke, tapi belum saya catat nih. Dari mulai Nabila Ramadanti, siapa lagi yang jawab? Rahma, Pak, penyiksaan. Rahma penyiksaan, IPA 7. Terus siapa lagi? Kemerdekaan, Pak. Ya, Devira. Perampasan kemerdekaan. Devira IPA berapa? IPA 8. Devira. Deni Syara, Pak. Sebentar. Devira. Oh, Devira sih. Oh. Dani Sara apa Devira? Dani Sara. Yang IPA 8 siapa? Devira, Pak. Oh, nggak muncul ya yang IPA 8 ini. Absen berapa IPA 8? Absen 16. Ya, absen 16. Oh, sorry. Gevira. Iya, oh, ini baru Gevira baru muncul, sorry. Gevira. Kemudian setelah Gevira? Dani Syara, Pak. Dani Sara IPA 7. Absen 7. Oke, ada lagi yang belum saya data? Saya mau nambahin satu, Pak. Boleh, silakan. Apa harus? Human trafficking atau perdagangan manusia. Oke, perdagangan manusia. Iya, oke. Ya, itu contoh-contoh daripada kejahatan kemanusiaan ya. Kita masuk ke faktor ya. Ternyata ada 2 faktor ya terjadinya pelanggaran HAM.
Ada yang dinamakan faktor internal dan ada yang dinamakan faktor eksternal. Apa yang dimaksud dengan faktor internal? Definisinya dulu deh. Saya mau jawab, Pak. Silakan dari Nur Aini. Yaitu faktor internal itu adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM itu dari dirinya sendiri, dari si pelakunya sendiri. Oke, betul dari Nur Aini. Kemudian berikutnya contohnya silakan. Contoh faktor internal silakan. Tiap siswa satu aja ya. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois atau mementingkan diri sendiri. Ini kok nggak muncul siapa ya? Nabila ya? Iya. Yang jawab? Oke, Nabila. Baik, kita bahas yang pertama, sikap egois. Kenapa sikap egois bisa menimbulkan pelanggaran HAM? Silakan siapa yang mau menjelaskan. Kenapa? Ya. Karena Pak, dengan bersikap egois akan menimbulkan seperti perasaan bahwa yang harus kemudian diperhatikan hanyalah dirinya sendiri, sedangkan kalau untuk orang lain dibiarkan saja kalau bisa, kemudian dirugikan demi keuntungan diri sendiri, Pak. Oke, betul jawaban dari Farhan. Ada lagi? Yang lain masih bicara tentang sikap egois. Silakan Pak, saya ingin menambahkan. Adi, silakan. Selain yang tadi dibilang Farhan itu kan dia menguntungkan diri sendiri. Nah, dari menguntungkan diri sendiri ini, dia bisa menimbul suatu macam cara supaya bisa tercapai tujuannya itu, Pak. Iya. Sarah, menimbulkan Sarah. Sarah singkatan dari apa, Adi? Enggak, Pak, cara. Oh, cara. Saya dengarnya Sarah, sorry. Cara ya, cara. Oke. Ada lagi selain jawaban dari Farhan dan Adi? Pak, saya mau menambahkan, Pak. Silakan, Nabila Ramadanti. Kenapa egois itu melanggar HAM? Karena si manusianya itu tidak mau mendengarkan pendapat orang lain di dalam kehidupannya, Pak. Jadi dia mau menang sendiri gitu. Ya, jadi HAM itu kan milik, sudah dibahas ya waktu itu ya, sudah dibahas kan ya tentang ciri-ciri HAM. Jadi kan ya, HAM itu kan universal, berarti kan dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang. Jadi jangan egois. Kalau egois tadi justru akan melanggar hak asasi orang lain. Jadi itu jelas bisa menimbulkan masalah pelanggaran HAM ya, baik HAM berat maupun HAM ringan. Saya rasa yang dijawab tadi oleh teman-teman kalian semuanya sudah mewakili jawaban dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, silakan disebutkan. Rendahnya kesadaran HAM. Rendahnya kesadaran HAM. Rahma, barengan sama siapa perusahaannya? Sipa, Pak. Sipa, ya, Sipa IPA 8. Kita bahas tentang kenapa? Apa ya? Tadi kita sebutkan kenapa rendahnya kesadaran HAM bisa menimbulkan pelanggaran HAM. Kira-kira alasannya apa? Pak. Ya, silakan. Bapak, siapa nih? Sipa lagi? Jelita. Oh, Jelita, silakan. Jadi rendahnya kesadaran HAM ini bisa memicu pelanggaran HAM karena rendahnya kesadaran HAM itu contohnya tidak toleran dengan agama lain, jadi melarang orang untuk beribadah karena kan ibadah itu harusnya mereka memiliki kebebasan beragama, terus orang tersebut kurang memahami kalau misalnya semua orang bisa bebas berpendapat. Oke, jadi kalau Jelita melihat dari sudut pandang misalnya tentang beribadah ya, beribadah bagi umat beragama ya. Jadi kalau tidak ada kesadaran HAM bisa menimbulkan pelanggaran HAM karena tadi beribadah itu kan sebenarnya harus ada sikap saling menghormati ya. Oke, baik, betul jawaban dari Jelita. Ada lagi masih membahas tentang ya. Caroline? Jadi bagi saya rendahnya kesadaran HAM itu maksudnya, jadi ini berkaitan sama sikap tidak mau tahu. Jadi hal ini nimbulin perilaku melanggar HAM karena pelakunya itu tidak mau tahu terhadap hak-hak orang lain yang nantinya bisa merugikan orang lain. Oke, betul jawaban dari Caroline. Ada lagi? Masih rendahnya kesadaran HAM? Saya, Pak. Mau coba. Silakan. Karena rendahnya kesadaran HAM ini, dia rendah pengetahuan akan apa sih sebenarnya HAM itu, apa sih yang bisa menyebabkan HAM itu, jadi dia bisa nggak sadar gitu Pak melakukan perbuatan dan dia nggak tahu sebenarnya itu adalah melanggar hukum HAM gitu Pak. Oke, bagus jawaban dari Nasiwa Ciara. Yang terakhir, yang ketiga, faktor internal, silakan disebutkan. Saya tidak toleran.
Iya. Tidak toleran, Pak. Siapa yang jawab ya? Nasya Indar ya? Barengan sama siapa ya? Ya. Nasya Indar betul ya? IPA 8 ya? Iya, sama siapa tuh? Nasya Tiara, Pak. Oh, berdua, Naswa Indar sama Tiara. Sama Naswa Tiara ya? Betul ya? Dua siswa tadi ya? Atau kayak tadi jawab nggak? Nggak, oke. Jadi ada dua ya, betul. Sekarang dijelaskan bahwa sikap tidak toleran itu bisa menimbulkan pelanggaran HAM. Silakan dijelaskan. Saya Pak. Kelani, silakan. Sikap tidak toleran dapat memicu pelanggaran HAM karena misalnya jika sikap toleran terjadi yang membuat seorang tidak bisa menerima perbedaan yang ada dan cenderung alhasil melakukan diskriminasi. Oke, betul jawaban dari Kelani ya, Kelani Humaira. Oke, ada lagi yang lain masih membahas? Saya boleh coba Pak. Silakan, siapa nih? Jadi itu sikap tidak toleran tuh bisa bisa masuk ke pelanggaran HAM karena kan dari orangnya sendiri bisa aja dia nggak menghargai perbedaan norma-norma gitu yang ada kan Pak. Yeah. Terus jadi bisa nyebabin pelanggaran HAM dari individu ke individu. Jadi bisa mengancam nilai sosial dalam masyarakat gitu Pak. Oke. Satu siswa lagi masih sikap tidak toleran? Mungkin saya bisa coba Pak. Silakan, Ganesha. Ya. Jadi sikap tidak toleran itu kan berarti kalau misalkan orang itu toleran itu kita menghargai pendapat dan kayak orang perbedaan-perbedaan dari orang lain. Jadi kayak dari segi budaya dan lain-lain. Tapi kalau misalkan orang tidak toleran itu kan berarti orangnya itu tidak melihat adanya perbedaan pendapat, perbedaan opini dari orang lain atau perbedaan-perbedaan lainnya yang menyebabkan orang itu bisa merasa seperti misalkan satu kelompok itu lebih dari yang lainnya dan akhirnya itu bisa menyebabkan kayak misalkan dulu Nazi untuk genosida gitu dan lain-lain gitu Pak mungkin. Iya, jadi banyak dampak ya tentang pelanggaran HAM yang disebabkan karena sikap yang tidak toleran. Baik, akan saya absen ya karena tadi ada kayaknya nggak pas nih antara partisipan dengan data yang saya terima. Mudah-mudahan nanti lengkap. Bisa di stop dulu. Siapa? Tolong Pak Rizky. Ya, saya akan absen ya karena tadi kayaknya nggak klop nih. Dari IPA 7, Afifah Zafira. Hadir, Pak. Terima kasih. Alif Jehan. Hadir, Pak. Ya, tadi malam jawab ya. Andika Ramadan. Andika Ramadan. Tolong sekalian di cross check ya. Di IPA 7. Dibantu deh Rifki atau Kak Lifsti. Andika Ramadan ada di partisipan, Pak. Oh, ada. Kok nggak nyaut ya? Nggak apa gangguan itunya? Ada berarti ya? Oke, makasih. Arifa Sakigin, kemudian Benodi Raditya. Benodi tidak ada Pak, tidak ada di partisipan. Ya nggak ada ya, belum ada keterangan ya Benodi ya? Belum Pak. Oke, makasih. Kemudian berarti Benodi. Cika. Hadir, Pak. Ya, tadi jawab juga. Dan Danisha? Hadir, Pak. Oke, makasih. Kemudian Destino? Hadir, Pak. Ya, oke, makasih. Kemudian Dustin? Hadir, Pak. Ya, makasih. Ini Farhan aktif sekali ya. Farhan ada ya? Farhan Malik. Hadir, saya cek lagi. Ya, makasih. Kemudian Fatimah Syaharani? Hadir, Pak. Oke, Ganesha? Hadir, Pak. Iya, tadi yang jawab banyak. Gigi Putra? Hadir, Pak. Oke, kemudian Hairati. Hadir, Pak. Hana Faizah, ya. Ya, Jelita. Hadir, Pak. Ya, oke, Laila. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Fadil. Hadir, Pak. Oke, Guntur. Muhammad Guntur. Hadir, Pak. Hadir, oke, iya, makasih. Landri. Muhammad Landri. Ada nggak tahlil Muhammad Landri di partisipan? Muhammad Landri? Ada Pak di partisipan. Ada? Iya, ada Pak. Oh, ada. Oke, makasih. Kemudian Muhammad Raya. Hadir, Pak. Oke, Raken tadi udah masuk ya? Raken? Udah hadir lagi ya? Hadir, Pak. Ya, tadi ada gangguan ya Raken. Kemudian lanjut. Muhammad Ramdhani.
Muhammad Ramdhani? Nggak ada ya? Muhammad Ramdhani ada Pak di partisipan. Oh, ada juga. Oke, Nabila Ramadanti tadi aktif ada ya? Hadir Pak. Ya, oke. Naila? Hadir Pak. Oke, ini Putu? Hadir Pak. Terima kasih. Kemudian Nur Aini? Hadir Pak. Ya, Rahma? Hadir Pak. Oke, Rifki? Hadir. Ya, Sahila? Hadir Pak. Oke, Sylvia? Sylvia? Tolong dicek Sylvia. Hadir Pak. Hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Siti Maharani. Hadir Pak. Oke, Sarip. Hadir. Sarip itu. Oke. Tahristi ada. Kemudian lanjut Talita. Talita Putri. Ya. Tri Susilawati. Hadir Pak. Oke, Veronica. Hadir Pak. Ya. Vinka. Vinka Zalika. Vinka ada Pak di partisipan. Oke, terima kasih Tahristi. Kemudian Yantri. Hadir Pak. Oke, kemudian Zara Syahwa. Hadir Pak. Ya. Berarti hanya satu Benodi ya, Benodi yang belum ada keterangan. Oke. IPA 8. IPA 8 dimulai dari Amirah. Hadir Pak. Oke. Kemudian Andrio. Hadir Pak. Ya. Lanjut Atta. Atta hadir Pak. Oke, makasih. Atala. Hadir Pak. Ya, Aura sakit. Kemudian Kalista. Kalista. Hadir Pak. Ya, Caroline. Hadir Pak. Chris. Ya, makasih. Chris Hadir, Andia. Pak. Hadir. Ya, Dea. Oke, Dea. Dea hadir mic-nya. Oke. Masih. Kemudian Dewi. Hadir. Oke, Disa. Disa Syahra. Tolong dicek ya di partisipan. Ada nggak Disa? Disa ada Pak di partisipan. Oke, makasih Sipa. Kemudian Aisanda. Aisanda Rizky. Hadir Pak. Ya, makasih. Pak Irusi. Hadir Pak. Ya, Fikri Abirama. Hadir Pak. Oke, Fikri terlambat tadi ya. Kenapa Fikri ini? Iya Pak, tadi telat. Update dulu. Oke. Gevira. Hadir Pak. Ya. Kelani. Hadir Pak. Ya, Maya. Hadir Pak. Oke, Muhammad Rifki. Hadir Pak. Oke, kemudian Muhammad Razel. Hadir Pak. Ya, Muhammad Adi. Hadir Pak. Iya, tadi bantu ya dan jawab juga. Oke, makasih. Dan Muhammad Dafa. Muhammad Dafa Nur Rafli. Hadir Pak. Hadir, kasih. Kemudian Muhammad Sen. Sen ya, Sen. Hadir Pak. Oke, Muhammad Zafar. Hadir Pak. Oke. Kemudian Najla. Hadir Pak. Oke, Naswa Debi. Hadir Pak. Ya, Nasya Indar. Nasya Indar tadi jawab. Ada ya? Masih ada ya? Hadir Pak. Oke. Kemudian lanjut Nasiwa Ciara. Hadir Pak. Ya, Naufal. Naufal Ramadan. Pak Naufal sepertinya lagi bermasalah sama laptopnya Pak. Tapi tadi belum masuk ya? Nggak bisa hadir ya? Udah masuk Pak. Oh, udah masuk. Cuman bermasalah. Oke, makasih. Kemudian Raffi. Hadir Pak. Iya. Riken tadi bermasuk. Riken masih bisa masuk ya di Zoom ya? Udah Pak. Oke, makasih. Kemudian Rizky Ramdhani. Hadir Pak. Oke. Romi. Hadir Pak. Ya, Romi terlambat ya. Kenapa Romi ini? Enggak Pak tadi. Enggak. Enggak. Oke, makasih Romi. Dan Rosa. Hadir Pak. Oke. Satria. Hadir Pak. Ya, Siva. Hadir Pak. Ya, Siti Finira. Hadir Pak. Ya, oke. Zahwa Aulia. Hadir Pak. Ya, Zaki. Hadir Pak. Oke. Berarti di IPA 8 hanya satu, yaitu sakit ya. Aura. Kemudian di IPA 7, tolong dicek ya, cross-check. Betul nggak IPA 8 hanya satu sakit? Sipa ya, hanya satu ya sakit ya. Kemudian di IPA 7, tolong di cross-check. Hanya Arifa yang izin. Kemudian Benodi yang belum ada
keterangan ya, hanya itu aja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya, atas partisipasinya. Kurang lebih mohon maaf. Saya Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Ya, makasih. Sama-sama makasih. Ya, makasih.